Komisi 7 DPR RI mengingatkan bahwa efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi jumlah dan honor pegawai. Sementara Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyentil sikap pemerintah yang banyak melantik staf khusus. Padahal pemerintah saat ini tengah gencar melakukan efisiensi di seluruh kementerian dan lembaga. Selain itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Jawa Timur mengeluhkan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran. Lantas, benarkah ada ancaman gelombang PHK dari efisiensi anggaran bagi operasional pemerintah dan pariwisata? Bagaimana pemerintah dan pengambil kebijakan mengatasi hal itu? Ya pemirsa, pemerintah ini terus mendorong adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun sepertinya efisiensi anggaran ini sudah mulai menciptakan efek ataupun dampak yang dirasakan di sejumlah sektor, termasuk juga di sektor pariwisata ataupun juga yang terdampak langsung yang pasti adalah pemerintahan, kementerian, lembaga, dan sampai ke tingkat daerah. Nah, akankah kemudian efisiensi anggaran ini juga bisa memicu adanya gelombang PHK dan bagaimana pula kemudian strategi yang harus dilakukan sehingga efisiensi anggaran ini tidak mengganggu hajat hidup masyarakat Indonesia tentunya. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber tentunya sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Apa kabar Kang Ujang? Baik dong Pak Ken. Sehat ya, baik ya. Dan tentunya selalu hadir untuk membahas kebijakan publik yang tengah diambil Pak Rian Nugroho. Selamat malam, terima kasih sudah hadir selalu ya Pak. Selamat malam, makasih. Dan juga hadir pula pengamat ekonomi kita ada Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, terima kasih selamat malam sudah hadir. Selamat malam Mbak Ken. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Rahmat Saleh, anggota Banggar DPR RI. Selamat malam Bang Rahmat Saleh. Selamat malam Mbak Kena. Ya, dan bergabung pula bersama kita ada Pak Dwi Cahyono, Ketua PHRI Jawa Timur. Mungkin kita ingin tahu dulu bagaimana cerita atau gambaran dari efek dan dampak yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran ini. Pak Dwi, mungkin bisa digambarkan Pak kepada kita. Sejauh ini efisiensi anggaran yang coba dilakukan oleh pemerintah, dampaknya di industri pariwisata, di perhotelan seperti apa? Ya, dampaknya untuk efisiensi anggaran ini memang sangat signifikan untuk industri pariwisata ya. Utamanya kegiatan MICE yang diadakan oleh pemerintah itu selalu menjadi stimulan jadi kegiatan-kegiatan yang diadakan ini. Jadi dengan nantinya akan dikurangi kegiatan-kegiatan itu, maka okupansi akan juga ikut menurun. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kita setuju untuk efisiensi, kita setuju untuk switching anggaran ke masyarakat ini. Tapi sejauh tidak mengganggu industri pariwisata gitu. Jadi tetap event-event ini bisa diatur, diprioritaskan menjadi suatu yang bisa dilakukan. Gitu. Oke, Pak, kekhawatiran atau kegelisahan para pelaku usaha di bidang perhotelan khususnya restoran ataupun pariwisata ini sudah mulai dirasakan? Iya, jadi event-event yang berkaitan dengan government itu sudah banyak yang di reschedule, banyak yang dibatalkan gitu, banyak yang biasanya diadakan tiap tahun juga sudah dihimbau untuk tidak diadakan. Jadi itu mendorong kita untuk mencari alternatif-alternatif lain, jadi segmen-segmen lain yang bisa untuk menutup dari segmen yang biasanya diadakan pemerintah yang sekarang sudah dikurangi itu, Pak. Oke, nah bagaimana kemudian alternatif atau langkah yang disiapkan untuk bisa menyikapi adanya penyesuaian ini Pak, efisiensi anggaran yang coba terus didorong dilakukan oleh pemerintah? Ya, kita alternatif lain ya seperti corporate ya, swasta, wisatawan, kemudian ada beberapa hal yang lainnya yang mungkin yang dulu belum terlalu aktif dilakukan. Jadi sekarang kita mau tidak mau kita harus bisa menutup operasional untuk menutup okupansi yang nantinya menurun. Jadi sekarang kita akan secara kreatif gitu untuk meng-create event-event yang untuk mengganti itu juga gitu. Oke, kalau sudah mulai dihitung Pak Dwi, ini
penurunannya sudah sampai berapa persen sih dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini? Padahal operasional tetap harus berjalan, ada karyawan-karyawan di situ yang juga masih harus tetap bekerja. Bagaimana Pak Dwi? Ya, sekarang ini Januari Februari memang masih belum terasa, tapi event-event ini kan dilakukan setelah Maret gitu ya. Jadi event itu yang beberapa yang dibatalkan ya. Jadi sementara ini memang belum sampai, alhamdulillah belum sampai kita sampai merumahkan karyawan ya. Tapi ditakutkan nanti dampaknya kalau event-event itu tidak ada, okupansi menurun, nantinya akan berdampak. Pada yang pertama mungkin pekerja harian itu tidak kita perpanjang, tapi kalau terus menurun ya mungkin jalan terakhir akan dikurangi untuk efisiensi operasional. Oke, baik Pak Dwi Cahyono, terima kasih sudah mau berbagi cerita mengenai efek ataupun dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah mulai dirasakan ya di industri pariwisata. Terima kasih Pak Dwi Cahyono, selamat malam. Mungkin supaya langsung nyambung, Mas Fitra, ini sudah mulai khawatir para pelaku usaha khususnya di bidang ataupun di industri pariwisata. Tadi mungkin ini awal-awal tahun belum mulai terasa, tapi sudah banyak yang reschedule, kemudian ancaman bisa memberhentikan pegawai, itu menjadi satu alternatif yang akan dilakukan. Iya, saya melihatnya ini sebagai efek purwarupa ya. Jadi kebijakan belum dilakukan, masih berputar di alam pikiran, tetapi sudah menimbulkan persepsi atau ketakutan. Nah, ya tapi kan seharusnya ya kalau bicara ini nanti Mas Ujang seharusnya bisa menjelaskan lebih baik. Ini masalah komunikasi saja. Sebenarnya kenapa sih kita butuh efisiensi ya? Kalau kita lihat dengan Inpres 1 2025 itu, efisiensi 306 triliun adalah untuk mengantisipasi beban defisit di tahun 2025. Nah beban defisit itu berasal dari mana? Jadi hitungan saya, bahkan saya sudah menyampaikan dari 16 Agustus tahun lalu bahwa ada potensi pelebaran defisit sampai 200 triliun. Jadi shortfall revenue 100 triliun, pelebaran dari sisi belanja 100 triliun, all in all 200 triliun. Jadi on top dari defisit yang diprognosiskan tahun 2025 621 triliun, itu bisa menjadi 820 triliun. Berarti 2,9% dari GDP. Itu kalau kita tidak berhati-hati. Makanya kan butuh ada efisiensi. Nah sekarang kan permasalahannya adalah banyak sekali KL-KL yang sepertinya gagap ya. Kan kalau kita melihat Pak Presiden dan bersama Bu Sri Mulyani sudah mencek sampai satuan 9 dan bahkan kalau misalnya memang betul itu dicek sampai satuan 9 berarti ini adalah satu-satunya presiden atau presiden pertama sebanyak sejarah yang mencek sampai level detail. Bayangkan saja Mbak, kita melihat dalam detail-detail itu ada ATK 90 triliun, itu kan konyol gitu kan. Itu yang memang harus diberesin. Yang selama ini dilakukan ya. Dilakukan gitu kan. Nah, permasalahannya adalah ya banyak KL-KL itu yang kemudian mengantisipasinya ya secara ekstrim ya, sehingga pada akhirnya hasil diskusi dengan DPR kan ada rekonstruksi anggaran ya, udah dipikirin lagi deh, dihitung-hitung lagi. Nah tetapi saya rasa kekhawatiran teman-teman ya di sektor real ini memang pantas ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tahun 2024 kemarin, itu kan pertumbuhan ekonomi kita yang 5,03% itu ditopang salah satu adalah pengeluaran pemerintah yang growth-nya 6,6%. Nah jadi ini kan artinya kalau di sisi setengah gelas penuh artinya ya pemerintah hadir untuk kemudian mendorong ekonomi. Tapi di sisi yang lain artinya ekonomi kita belum mandiri karena terlalu banyak APBN-nya begitu kan dan pertumbuhannya. Dan sebagai cara untuk mengetesnya adalah di akhir kuartal keempat tahun lalu itu pertumbuhan spending pemerintah cuma 4,4%. Dan akhirnya apa? Akhirnya kuartal 4 itu tidak bisa ngegas. Kenapa? Kenapa bisa serendah itu di kuartal 4? Karena kan adaptasi birokrasi. Nah makanya kemudian ada kekhawatiran bahwa ada pengereman mendadak ini membuat aktivitas-aktivitas ekonomi di kuartal 1 itu menjadi lebih terbatas. Cuma kan begini Pak. Oke, kalau satu pemerintah melakukan efisiensi mengarahkan kepada sektor-sektor yang produktif yang mana seharusnya sektor produktif itu bisa menggesa ekonomi di atas 5%. Nah, aktor-aktor lain yang seharusnya lebih terlibat. Bagaimana pengusaha? Tadi kan kalau saya mendengar ya kita harus melakukan langkah-langkah kreatif. Loh selama ini belum kreatif dong. Terlalu menyusui terhadap APBN. Gitu. Dimanjakan terhadap peristiwa-peristiwa yang hadir karena APBN. Ada PNS, konsinyering dan seterusnya. Bahkan ada hotel yang didirikan khusus untuk konsinyering. Itu kan nggak kreatif. Jadi di comfort zone selama ini gitu. Makanya butuh ada creativity. Kan tadi saya melihat ada secerca harapan bahwa PRI, kita harus melakukan event-event yang baik untuk menarik. Nah ini yang seharusnya dilakukan juga. Justru dari dulu juga sudah dilakukan. Oke, menarik Mas Fitra. Kita juga ingin tahu bagaimana
nanti pemerintah apakah betul-betul sudah memikirkan dampak dari pengereman mendadak nih Kang Ujang katanya yang dilakukan oleh pemerintah, meminjam bahasanya Mas Fitra, tapi dijawabnya nanti ya Kang Ujang, Pak Rian juga sama Bang Rahmat nanti masih bergabung bersama kita, tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.